Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini, sesuai dengan yang banyak banget teman-teman minta dan request di komentar-komentar pada postingan video saya sebelumnya. So, di video kali ini kita akan bahas nih teman-teman seputar koin TokenFi atau lebih dikenal dengan tikernya yaitu token. Dan kalau saya baca-baca komen, banyak banget kayaknya ya teman-teman semua yang mungkin nyangkut nih di token ini. So, gimana ke depannya ataupun gimana sih proyeksi harga dari token ini ke depannya, bisa hit sampai mana dan sebagainya, kita akan coba nih untuk bahas di video ini. Dan sebelum itu, buat teman-teman yang mungkin mau ada requestan altcoin atau mungkin koin-koin tertentu, mungkin meme coin kesayangan kalian mungkin atau altcoin tertentu, itu feel free kalian bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan ternyata banyak nih yang tertarik akan suatu koin tertentu, maybe kita akan coba bahas nih di video-video kedepannya. Dan buat teman-teman juga yang mungkin mau request melalui link traktir saya sekaligus support saya juga, feel free kalian bisa mampir di bio akun TikTok saya ataupun di description pada channel YouTube saya itu ada juga link traktirnya. Di situ teman-teman bisa masuk aja ke link tree saya yang seperti ini dan teman-teman bisa akses aja traktirnya atau link traktirnya di salah satu opsi di link tree tersebut teman-teman. Dan oke, kita coba lanjut untuk bahas tokennya dan tentu disclaimer juga bahwasannya video ini sama sekali tidak bertujuan untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu dan juga tidak sama sekali mengajak atau tidak sama sekali mempromosikan nih teman-teman lebih tepatnya apapun asetnya karena tentu this is not financial advice. Dan per video ini saya record untuk token ini sendiri sudah berada di kisaran harga 0,073-an sekian dolar per koinnya. Dan di sini kalau kita cek by coinmarketcap.com, di sini teman-teman bisa mengamati bahwasannya token ini berada di peringkat 606 berdasarkan kapitalisasi pasarnya dan cukup jauh ya dari top 100 sebenarnya teman-teman. Dan it's okay, kita coba lihat dari segi price actionnya apakah menarik ya. Dimana beberapa hari belakangan teman-teman ini sebenarnya token ini tuh lagi lumayan bagus performance-nya, dimana dari bawah sini dia tuh menguat 100%-an lebih, hampir 150% teman-teman dari bawah sini, dan udah breakout ya dari trendline ini. Dan maybe di sini saya akan fokus untuk bahas price action ketika masih di sini aja teman-teman, jadi price action terbarunya. Karena price action di belakang-belakang sini teman-teman, itu saya udah pernah jelasin juga nih, sekaligus fundamentalnya, jadi token itu apa dan sebagainya. Teman-teman buat yang pengen tahu bisa mampir ke video pembahasan token yang udah pernah saya bahas sebelumnya teman-teman. Jadi teman-teman scroll aja di beberapa video sebelumnya itu ada saya bahas TokenFi juga. Dan di sini teman-teman bisa lihat di price action terbarunya di mana token ini baru aja breakout dari trend line-nya. Yang mana dia bagus banget nih breakoutnya, dia breakout and then retest baru kemudian naik lagi teman-teman. Dan seperti biasa juga ya, di sini saya udah kasih teman-teman semua beberapa important area yang mungkin teman-teman bisa tinjau nih ketika teman-teman hendak melakukan analisa mandiri. Dan di sini ada beberapa potensi ya yang mungkin terjadi pada token di beberapa waktu ke depan, setidaknya dalam jangka pendeknya ataupun jangka menengahnya. Yang pertama adalah di sini kalian tuh bisa lihat bahwasannya token ini meskipun dia naik ya, cuman naiknya ini tidak langsung impulsif seperti beberapa altcoin lainnya. Namun dia cenderung ada sedikit koreksi sedikit-sedikit ketika dia naik teman-teman. So memang ada potensi yang pertama adalah token ini bisa aja koreksi atau mencari liquidity dulu ke demand area di sini, and then baru ada potensi melanjutkan penguatannya teman-teman. Dan paling nggak kita testing dulu deh ke supply area di atas sini, yang mana teman-teman bisa lihat di sini. Nah, actually ya, kabar baik dari token ini adalah secara market structure teman-teman. Kalian bisa melihat ketika dia masih di sini, itu dia terus create yang namanya lower high dan lower low. Dan sampai di sini teman-teman. Nah, sampai akhirnya di sini ketika dia masih terus membuat nih lower high dan seterusnya, akhirnya dia berhasil breakout teman-teman dari trendline dan secara kuat ya atau secara kukuh ini akhirnya dia breakout dari lower high di titik sebelumnya sekaligus breakout dari important area di sini yang sebelumnya adalah resistance nih, kalian bisa lihat ketahan banyak banget, and then akhirnya dia terbang teman-teman dan membentuk yang namanya new higher high teman-teman, sehingga sekarang trennya udah berubah nih dari yang sebelumnya bearish menjadi bullish kembali teman-teman. Dan makanya di potensi yang pertama itu ada potensi memang
dia koreksi dulu, maybe cari liquidity ke demand area di sini, dan baru selanjutnya ada potensi memang dia melanjutkan rally-nya atau penguatannya. Dan di sini juga ada kemungkinan yang kedua, di mana apabila memang buyersnya sangat kuat, memang ada potensi token ini untuk breakout nih dari supply area di sini. Namun teman-teman perlu tahu bahwasannya supply area di sini cukup major, karena kalian bisa lihat nih, ini tuh supply area yang menahan banyak banget pergerakan dari token sebelumnya nih. Kalian bisa lihat ketika di sini jadi resistance, kemudian ketika di sini dia jadi support, dan kemudian dari sini jadi resistance lagi, dan ini tuh area yang cukup kuat teman-teman. Makanya nggak heran ketika dia testing di sini itu ada tekanan jual yang timbul, dan wajar aja karena memang ini resistance yang cukup major. Dan apabila ini ke breakout ya, maka di potensi kedua ini ada memang kemungkinan apabila memang bisa langsung terbreakout seperti ini, ada kemungkinan token ini melanjutkan rally-nya dan berpotensi ya untuk hit supply area di atas ini teman-teman, atau resistance yang selanjutnya. Dimana kalian bisa lihat resistance selanjutnya ini juga adalah area yang cukup menarik gitu. Dan di sini kalau kita coba ukur juga ya teman-teman dari Fibonacci retracement. Jadi kalau kita gunakan Fibonacci, kita coba ukur seperti ini, dan teman-teman tuh bisa menjumpai golden ratio Fibonacci-nya ada di area 1,618-nya. Itu di supply area yang di sini teman-teman. Jadi di tengah-tengah kisaran supply area yang di sini. So, supply area ini mungkin jadi area yang juga yang kalian harus tinjau dan harus pantau teman-teman untuk perkembangannya. Dan hopefully ya memang teman-teman yang punya position di token ini bisa di-adjust nih sesuai dengan risk to reward kalian, dan juga tentu sesuai dengan strategi kalian masing-masing teman-teman. Dan tadi ada dua kemungkinan, sekarang kita lanjut ke kemungkinan yang ketiga, di mana hopefully ya token ini nggak terbreakdown lebih dari demand area yang di bawah sini teman-teman. Kenapa? Karena apabila dia terbreakdown lebih dari demand area yang di bawah sini, maka ada potensi ya memang ya untuk dia kembali lagi nih ke demand area yang di bawahnya. Di mana demand area di bawah sini itu adalah demand area di mana eh token ini berangsur-angsur sebelumnya ini pergerakan paling dekat ini tertahan teman-teman. Jadi di sini juga tertahan sekali, kemudian di sini juga sekali teman-teman. Jadi hopefully ya dia nggak sampai kembali lagi nih ke demand area di bawah sini. Dan kalau bisa ya mungkin dari POV saya sendiri yang paling memungkinkan adalah token ini mungkin cari liquidity dulu deh di demand area, yaitu kemungkinan yang pertama. And then kalau bisa selanjutnya dia mungkin bisa testing atau bahkan breakout dari supply area ini, sehingga uh, menjadikan ya supply area di sini adalah demand area, dan selanjutnya baru melanjutkan mungkin penguatannya mungkin secara perlahan gitu teman-teman. Dan maybe itu posibilitas yang paling tinggi menurut saya untuk pergerakan token ke depannya. Namun tentu uh, saya bisa salah, makanya teman-teman bisa adjust sendiri sesuai dengan portofolio teman-teman, risk atau margin yang teman-teman miliki, risk profile teman-teman, dan juga strategi yang kalian sudah set up tentunya. Dan di sini kalau misalkan kita coba lihat lagi nih, ada beberapa hal pendukung atau data pendukung di mana kalian tuh bisa lihat kenapa saya mengatakan bahwasannya kemungkinan yang pertama yang mungkin bisa dikatakan paling besar kemungkinannya atau chance-nya. Dimana yang pertama, di sini kalian bisa lihat nih. Nah, kalau kita coba gunakan tarik garis dari sini, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Dia ada potensi ya memang ya untuk hit nih dari trend line-nya yang terbentuk di sini. Dimana dia secara konsisten nih ketika menyentuh trend line-nya, dia itu ada posibilitas untuk bounce, teman-teman. Dan maybe ya, ada potensi juga memang ketika dia menyentuh trend line di sini sekaligus dia hit demand area di sini, ada potensi memang token ini mungkin akan bounce ke atas seperti itu teman-teman, sesuai dengan kemungkinan yang pertama. Dan kemudian juga di sini kalian bisa lihat stochastic RSI-nya itu sedang slowing down teman-teman, dari yang sebelumnya ini naik ya, sekarang sedang slowing down, dan memang ada potensi untuk cari liquidity dulu nih ke bawah sini sesuai dengan posibilitas yang pertama tadi. Dan selanjutnya maybe akan kita lihat penguatan dalam jangka waktu menengah mungkin dari token ini teman-teman. Dan oke, tapi teman-teman tentu ya disclaimer on itu hanya POV saya, dan teman-teman harus analisa sendiri lagi. Dan kalau kita coba intip data lainnya dari sini teman-teman, cryptorank.io, di sini kalian bisa lihat untuk funds and backers yang berinvestasi di token Fi ini. Dan kalau kita lihat dari segi vesting teman-teman, nah di sini ada yang menarik, di mana teman-teman tuh perlu tahu bahwasannya token Fi ini itu menerapkan linear unlock sepenuhnya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di token Fi ini
nggak ada cliff unlock-nya. Jadi semuanya tuh linear unlock, di mana teman-teman tuh bisa lihat di setiap harinya dia tuh unlock token terus-terusan teman-teman. Jadi per harinya dia unlock sekitar 0,07% dari supply tokennya. Dan itu dikeluarkan secara bertahap teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat di sini berapa persen dari allocation-nya untuk user incentive, dan kalau dihitung dari max supply-nya itu di 0,003%. Jadi buat teman-teman yang bingung, 0,07% ini adalah supply yang dikeluarkan untuk secara spesifik untuk user insentifnya. Jadi kalau dihitung berdasarkan supply dari user insentifnya. Sementara kalau dihitung dibandingkannya dengan maksimum supply-nya, itu sebenarnya di unlock cuma 0,003%. Seperti itu teman-teman. Dan setiap hari itu di unlock hampir mirip ya, kurang lebih 0,003% dari maksimum supply. Kalian bisa lihat sendiri, dan ini itu disebut linear unlock teman-teman. Buat kalian yang belum tahu, jadi di sini kebetulan ditetapkannya itu di setiap hari. Jadi kalian bisa lihat di sini dari Desember tanggal 9, 10, 11, 12, 13 dan seterusnya, itu dia terus membuka atau mengeluarkan supply token baru, dan ini secara rutin dan berkala, dan itulah yang disebut sebagai linear unlock. Dan gimana nih buat teman-teman yang mungkin ada posisi di TokenFi, either yang nyangkut atau mungkin yang memang sedang running profit dan sebagainya. Saya nggak tahu kondisi kalian masing-masing, tapi coba komen di bawah menurut kalian gimana nih performa dari TokenFi. Apakah menarik atau justru menurut kalian banyak altcoin lain yang lebih menarik nih teman-teman. Dan oke, mungkin segitu aja untuk video pada kesempatan kali ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton, and I'll see you teman-teman in the next video.